Hyros Waterpark ini adalah termasuk waterpark pertama yang besar di luar Jawa. Saya pernah bawa tamu saya datuk-datuk dari Malaysia, dia bilang waterpark Hyros itu tidak kalah dengan di Malaysia ataupun di Thailand. Jadi ini internasional standar mereka yang bilang, bukan saya. Menjadi nomor satu kan harus yang terbaik. Bener. Pesaing pasti banyak. Pasti. Tapi kalau membuat sesuatu yang unik, pesaing tidak ada. Itu dia. Halo guys, kembali lagi di IndyCast. Hari ini kita grebek bisnis juga nih sekalian di salah satu waterpark yang udah lama nih di Medan, salah satu ikonik juga nih di Medan. Nah kali ini kita di waterpark namanya Hyros Waterpark. Nah judul podcast kita hari ini adalah Bangkit dan Bertahan. Nah kali ini kita ketemu salah satu pengurus di sini dengan Pak Edi Saputra. Sebagai apa nih Pak Edi? Sebagai Direktur Hyros Waterpark. Nah, sebagai Direktur Hyros Waterpark. Pak Edi ini udah biasa nih kalau diwawancara gini ya Pak. Sudah. Dulu 3 hari 11 stasiun TV. 11 stasiun TV. Jadi udah biasa. Aku yang nggak biasa ketemu Pak Edi nih. Karena Pak Edi kayaknya udah berpengalaman ketika lagi ngobrol-ngobrol kayak gini. Tapi view-nya cakep ya Pak. Itu ada apa sih Pak? Nama Tornado. Ya, yang di belakang itu salah satu andalannya Hyros, yaitu Tornado Water Slide. Belum ada yang jatuh nih Pak, aku tunggu ya. Pak Edi, gimana kabarnya Pak Edi? Baik. Nah cuaca juga mendukung ya Pak Edi untuk kita ngobrol santai-santai. Iya, kurang kopi aja nih Pak. Iya, kopinya nggak ada. Oke Pak Edi, aku kan baru pertama kali nih Pak Edi ke Hyros nih. Oh, 28 tahun umurku baru pertama kali nih ke Hyros. Iya. Ternyata aku nyesal dulu kecil nggak kesini. Nggak kesini. Karena rumahku terlalu jauh Pak Edi. Di mana? Di Pancing. Oh, di Pancing. Jadi kayaknya parkirnya jauh kali kesini. Mungkin nanti kalau bisa ngulang masa lalu pengen kesini, nanti kesini lah. Boleh, tapi boleh. bareng keluarga. Bawa keluarga. Amin. Ya. Nah kita bakal bincang-bincang hari ini dengan Pak Edi selaku Direktur Hyros di sini. Pak Edi, boleh nggak ceritakan sedikit nih Pak, background lahirnya Hyros itu gimana sih Pak? Jadi Hyros Waterpark ini cikal bakalnya mulai dari Hyros Indah Swimming Pool. Indah Swimming Pool. Ya, Oh berarti emang udah di industri itu ya? Iya. Oke. Jadi waktu itu berdiri Hyros Indah Swimming Pool itu tahun 2005. 2005 abis tsunami itu kayak. 2005 dibangun. Setelah berjalan 5 tahun, owner melihat potensi bisnis ini bagus. Bener. Dan Hyros Waterpark ini adalah termasuk waterpark pertama yang besar di luar Jawa. Di luar Jawa, berarti Kalimantan, Sulawesi, Bali nggak ada? Belum ada. Sumatera pertama? Sumatera. Jadi keren, Hyros keren. tahun 2009 dibangun, 2010 kita beroperasional. 2000, oh cukup lama ya Pak? Iya, 1 Pembangunan. tahun 2009 udah bangun. Setahun kita bangun. Setahun pembangunan. Nah, jadi pada saat kita buka itu ya antusiasme masyarakat luar biasa gitu. Penuh ya Pak? Wah, sampai nggak muat dulu, sampai 10 ribuan pengunjung. Wah. Waktu kita launching. Tapi udah sebesar ini dulu Pak? Sudah Sudah emang sebesar ini? Sudah sebesar ini. Nah itu memang besar sih Pak. Iya, sudah besar. Keren. Itu dia. Itulah cikal bakal Hyros Waterpark. Nah, kalau kita bilang demandnya luar biasa ya Pak? Luar biasa pada saat itu kan baru kita. Jadi orang itu Penasaran. semua tumpahnya ke Hyros. Penasaran di sini ya Pak? Iya, dan juga ombak pertama di luar Jakarta ya hanya ada di Hyros. Selalu pertama ya? Iya. Egois sekali Hyros diketik. Nah, kalau kita bisa bilang emang dari dulu sebesar ini ya Pak? Iya, benar, dari awal. Berarti emang wahana emang udah ada dari tahun 2010 itu Pak? Iya, semua? dari 2010. Apa ada penambahan lagi nih? Ada penambahan yang terbaru Tornado sama panggung ombak. Panggung ombak. Iya. Nanti kita cita-cita sedikit Iya. panggung ombak. Soalnya aku penasaran. Di medsos lewat terus kok ada DJ-nya di situ. Iya, benar. Nah Pak, apa yang membuat Bapak ngerasa Hyros ini unik sehingga orang tertarik ke sini Pak? Jadi Hyros ini memang kita targetnya harus menjadi nomor 1 di bidang waterpark. Oke. Sehingga saya dan tim selalu berkreativitas dan berinovasi untuk membuat hal yang baru
sehingga diharapkan customer itu sudah datang kembali datang lagi. Repeat order ya, ya. repeat order. Jadi kita menciptakan hal-hal yang memang terkadang kala tidak terpikirkan oleh kompetitor kita. Contohnya nih, Pak. Contohnya, saya mengkolaborasi antara musik kekinian atau modern dengan musik tradisional yaitu gondang untuk DJ-nya. Oh, tetap ada nuansa tradisional ya, Iya. Pak? Itu salah satu mungkin ciri khas ya, Pak, dari Hyros? Salah satu ciri khas Hyros itu dia penuh dengan perubahan dan kreativitas. Keren. Jadi buat kalian, coba deh. Aku juga belum coba, nanti aku coba lah main ke sini untuk dengar musiknya. Iya. Oke, Pak. Industri taman hiburan dari pandangan Bapak nih, sejauh ini seberapa besar sih, Pak, peluang bisnisnya zaman sekarang, Pak? Kalau saya melihat bahwa industri yang sangat dibutuhkan ke depannya adalah salah satu adalah industri hiburan. Hiburan. Seperti apa tuh, Yaitu yang termasuk dalamnya adalah waterpark ataupun taman rekreasi. Di samping mungkin ada sinema dan lain sebagainya. Tapi yang paling dibutuhkan ke depannya adalah industri hiburan, yaitu waterpark. Karena memang tingkat stres masyarakat itu semakin lama semakin tinggi. Strategi nih, Pak, kalau di tim yang Bapak lakukan sendiri dalam membangun brand Hyros agar dikenal orang di Sumatera nih, Pak, di era digital sekarang tuh seperti apa, Pak? Ya tentu untuk membangun brand itu ya kita harus menggunakan influencer juga salah satu. Pasti. Ya mungkin selebgram atau juga mungkin TikTokers dan juga mungkin kita membuat event-event bareng mereka. ya bareng mereka sehingga Hyros itu akan selalu brandnya itu dikenang atau diingat oleh masyarakat. Terus. Kayak di Cuciota ya, Hyros Iya. Waterpark. Hyros, Hyros ya. Waterpark. Jadi saya berharap belum ke waterpark kalau belum ke Hyros, kira-kira seperti itu. Oke, belum ke Waterpark kalau belum ke Hyros. Iya. Nah, kalau dari segi mempertahankannya ini, Pak, untuk royal customer-nya gimana? Jadi kalau kekuatan daripada sebuah bisnis menurut pendapat saya adalah di pelayanan atau di servis. Hospitality. Iya. Jadi makanya saya langsung turun tangan untuk melatih tim saya itu untuk servis. Kebetulan saya basicnya juga trainer dulunya. Oh, oke. Iya, saya basicnya trainer dan entrepreneur. Jadi saya bisa direct langsung ke Anak-anak personil ya? saya untuk bagaimana sih melayani customer Dengan baik. supaya hatinya tersentuh. Ketika customer itu hatinya tersentuh, akan ada pengaruh dari luar juga, dia tidak akan datang ke tempat kompetitor kita. Berarti Itu yang pertama. sentuh hatinya. Iya, sentuh hatinya. Sentuhlah dia tepat di hatinya kalau Itu yang kasar pertama. ya. Yang kedua, saya harus membuat sesuatu yang uniquely di Hyros. Apa itu, Pak? Karena kalau misalnya untuk menjadi nomor satu, kan harus yang terbaik. Bener, Pesaing pasti banyak. pasti. Tapi kalau membuat sesuatu yang unik, pesaing tidak ada. Itu dia. Jadi saya berusaha Hyros itu ke arah yang unik. Jadi saya nomor satu, tapi saya tidak punya saingan. Sehingga customer itu lebih loyal. Contohnya tadi saya bilang adalah waterpark yang punya panggung megah dan ada musik DJ hanya Hyros saat ini. Keren. Unik ya, Pak? Unik. Intinya unik. Buat apa nomor satu kalau nggak unik? Iya. Iya bener kan, Iya. Pak? Buat apa nomor satu kalau nggak unik? Tapi kalau udah unik, pasti orang mikir Pasti cari. beda nih. Ya contoh seperti grup musik slang itu kan kalau kita lihat kelebihan karena unik kan. Bener. Jadi orang itu benar-benar tertarik sama dia. Karena unikly. Oke. Jadi ya kalau bisa kita persingkat dari penjelasan Pak Edi tadi adalah menjadi nomor satu belum tentu nomor satu, tapi unik udah pasti bakal dicari orang. Iya, pasti dicari orang. Oke guys, keren sih menurut aku, bener, ada benernya. Unik itu adalah salah satu apa ya, Pak? Jenis selling yang mungkin orang bertanya-tanya kenapa bisa gini ya? Bener. Oke, kalau gitu lanjut pertanyaan selanjutnya, Pak. Sejauh ini, Pak, Hyros sudah memanfaatkan teknologi baik itu untuk meningkatkan customer experience maupun mempermudahkan operasional kantor nggak, Pak?
Ya, jadi Hyros pada saat ini sudah menggunakan teknologi informasi dalam segi penjualan tiket ataupun dalam hal untuk antrian customer dan sebagainya, ataupun masuk ke Hyros karena kita sudah menggunakan sistem digital. Kalau untuk pembelian tiket kita bekerja sama dengan Tokopedia dan Traveloka dengan Mixu juga. Ya, jadi kita sudah menggunakan teknologi. Begitu juga digital untuk ya, Pak? digital. Begitu juga masuk ke Hyros kita sudah menggunakan sensor barcode. Oke, berarti memang nggak mau ketinggalan ya? Ya, kita nggak nggak boleh ketinggalan karena perubahan itu harus. terlalu cepat juga sih. Ya. Jadi ya kita bisa bilang Hyros ini dalam sistem itu kekinian lah. Kekinian, ya. Nggak kalah sama yang lainnya. Iya, benar. Pakai vendor-vendor kayak Traveloka, Tiket.com, Tokopedia. Keren. Iya. Nah Pak, peran konten digital nih Pak dan media sosial dalam membentuk persepsi publik dan menarik pengunjung ke Hyros itu menurut Bapak seberapa penting? Ya, kalau saya melihat ya sangat penting buat Hyros itu untuk sosial media. Kenapa? Karena tim saya terkadang mengupload acara di sini satu hari bisa jutaan orang melihat tayang. Wih, Jutaan orang satu hari. Satu hari ya Pak? Iya, itu berarti artinya Hyros itu bukan hanya milik masyarakat Sumatera Utara, Tapi milik seluruh Indonesia. Bahkan luar negeri. karena sudah global dia kan. Ada nggak sih Pak pengalaman orang luar negeri ke sini? Ada dari Afrika, ada Oh, iya. dari Turki, ada dari Palestina. Kira-kira. Gimana sih Pak tanggapan mereka pertama ke sini? Ya, mereka, dan saya pernah bawa tamu saya datuk-datuk dari Malaysia, dia bilang bahwa waterpark Hyros itu tidak kalah dengan di Malaysia ataupun di Thailand. Jadi ini internasional standar mereka yang bilang, bukan saya. Internasional standar bagi orang luar. Tapi ya cukup keren lah, bukan hanya lokal tapi nasional internasional juga pernah datang ke sini dan memuji ini adalah standarnya internasional. Iya, bahkan saya punya temen suaminya bule Australia datang, dia bilang kepada kita, you hebat karena Pak, pengelolaan Hyros ini seperti tempat saya di Australia gitu. Keren. Nah Pak, Hyros nih beradaptasi dengan tren keberlanjutan dan apa langkah-langkah yang telah diambil untuk mengurangi dampak lingkungan nih Pak? Jadi kita untuk masalah lingkungan kita mengusahakan sekarang ini sampah-sampah itu kita minimalkan, dia harus yang organik. Ya, tidak menggunakan can ataupun plastik, kita menggunakan kebanyakan yang sifatnya bisa didegradasi ataupun recycle. Itu dia, daun yang kita gunakan ataupun ya bahan-bahan yang memang mudah dihancurkan oleh mikrobakteri. Berarti termasuk Hyros nih pendukung Go Green. Iya, benar. Itu dia. Nah, kalau tantangan terbesar dalam memastikan keselamatan pengunjung nih Pak, dan bagaimana tim Hyros mengelola resiko di taman hiburan ini? Jadi kalau untuk kepastian, saya sebagai pengelola Hyros Waterpark itu 95% menggaransi keselamatan pengunjung saya. Namun demikian tetap harus bekerja sama dengan orang tua daripada customer ataupun adik-adik yang berkunjung ke sini. Namun dari pihak saya itu biasanya kita melakukan pelatihan terhadap lifeguard kita. Oh, berarti di setiap tempatnya ada lifeguardnya lah ya? Ada. Jadi kita melakukan pelatihan bekerja sama dengan Basarnas. Dan mereka menerbitkan sertifikat kepada tim kita yang sudah terlatih, dan itulah yang menjaga keselamatan customer kita yang ada di Hyros. Berarti udah bersertifikasi ya Pak? Iya, benar. Untuk lifeguardnya. Nah, kalau dari flashback cerita dulu nih Pak, saat masa COVID nih dulu, sejauh apa sih Pak dampak yang dirasakan Hyros dan bagaimana Hyros bisa struggle dan bertahan sampai sekarang nih Pak? Jadi sewaktu COVID lebih kurang mulai 2019 ya 19 akhir sampai 2021 itu ya. Jadi 2020 Maret kita stop oleh pemerintah pada saat itu. PPKMB ya. Lupa sih namanya. Pokoknya stop total 2020 bulan Maret sampai dengan 2021 baru bisa new apa gitu kembali buka kembali. Jadi ya kita
sangat merasakan, karyawan kita kan ratusan orang. Oh iya. Jadi terpaksa kita merumahkan mereka. Bukan mem-PHK kan, tapi Bukan, merumahkan. mereka. Namun kebetulan pihak Hyros ini bisnisnya tidak hanya Hyros, sehingga ada subsidi silang dari bisnis lain yang tidak terimbas 100% oleh COVID. Contohnya misalnya perkebunan kelapa sawit. Berarti owner yang punya kelapa sawit. Iya, jadi kita ada subsidi silang sehingga meskipun COVID, Hyros masih bisa kita rawat, sehingga pemerintah kembali membuka keran untuk bisa kembali, kita sudah siap langsung jalan kembali. Ya. Begitu buka, Luar gimana biasa. Pak? 10.000 lagi? Luar biasa. Luar biasa. Cuman bisa bilang luar biasa. Iya. Karena orang butuh hiburan ya Pak? Iya. Orang Covid di rumah iya, aja. hampir 2 tahun orang nggak bisa kemana-mana, begitu kita buka, orang luar biasa datang. Nggak berhenti-berhenti Pak? Nggak Itu berhenti-berhenti. berarti panggung itu udah ada Pak waktu sama Covid? Panggung waktu COVID sudah ada. Kita Wih. bangun panggung 2019. Keren. Berarti kalau kita bisa dibilang Hyros bertahan dan masih bertahan walaupun Covid. Iya. Nah Pak, untuk dari kolaborasi unik dengan industri lain nih Pak, seperti film, musik, atau teknologi yang telah membantu meningkatkan daya tarik taman hiburan ini apa Pak? Kalau boleh Pak. Jadi kalau Hyros ini kebetulan mungkin salah satu tempat yang termasuk favorit di Sumatera Utara. Ada beberapa kelompok musik daerah ataupun lokal yang syuting videonya di sini. Oke. Dalam video single klip ya, video klip ya. Single musik mereka. Iya, jadi kemarin ada dari Aceh, Aceh. musik Aceh, ada saya lihat Nias, dan ada Karo juga. Berarti Dan ada juga nasional atau pop. kita bisa bilang ini ya Pak, termasuk wadah lah ya. Iya, wadah. Wadah untuk mereka berkreasi, Iya, berkreativitas di sini. Benar. Hyros menyambut dengan berkolaborasi Iya, membantu benar. mereka. Keren. Iya. Nah, yang aku tahu juga nih sini Pak, Hyros juga pakai Indibis ya Pak? Iya, pakai. Pakai Indibis. Nah, udah berapa lama sih Pak pakai Indibis? Kalau nggak salah mungkin udah ada 3 tahun semenjak kita perubahan dari satu brand ke Indibis. Oke. Cukup gimana Pak tanggapan Bapak selama pakai Indibis nih Pak? Ya kalau saya melihat produk yang dihasilkan Telkom, baik itu yang berbentuk halo dan lain sebagainya, itu ya namanya perusahaan Telkom ini kan perusahaan yang besar. Dan pemerintah ya jaringannya luas, ya kita puas gitu. Belum ada ya Pak, belum ada gangguan. Tapi kemarin Iya. pernah sempat sih ada gangguan, kita langsung coba Pak Aidil. Aidil nelpon langsung Iya. beres. Itu karena ada gangguannya masalah juga nasional. Ini Pak, pertanyaan terakhir nih Pak. Apa Pak visi misi dan masa depan taman ini berkembang dalam 5 sampai 10 tahun tuh di industri ini, apa yang Bapak pengen lakukan? Jadi ya yang jelas Hyros Waterpark itu visi misi saya dan pemilik adalah kita harus bisa membuka cabang di luar Sumatera. Wah, keren sih. Keinginan kita adalah di Bandung dan di Bali. Keren sih Pak. Udah ada wacana Pak? Sudah ada wacana dan kita sudah terpikir untuk ke sana. Kenapa? Karena brand Hyros itu saya katakan sudah mengindonesia. Dan saya yakin bahwa Hyros itu adalah waterpark 5 terbaik Indonesia. Karena apa? Karena saya ikut juga di salah satu asosiasi rekan Taman Rekreasi Indonesia. Wah, keren. Dan banyak orang yang meniru Hyros. Contohnya Mungkin mungkin tornadonya ya. panggung, terutama Panggung. musik DJ. Ada yang dibuat oleh Amanji, Waterpark Palembang, dibuat tempat-tempat lain lagi. Salah satu lah ya. Iya. Berarti paling dekat nih Pak, Bandung apa Bali? Kemungkinan Bandung. Bandung. Kita tunggu nih. Iya. Mungkin aku bisa jadi bakal jadi warga Bandung nanti Pak. Iya. Bakal main Hyros sana. Walaupun aku di Medan enggak sih. Iya, iya. Belum pernah main dari kecil, nanti aku ke sana bawa Iya, keluarga kecilku. Iya. Ada lagi nggak nih Pak kata-kata buat apa ya? Buat penonton kita untuk gimana sih menjalani kehidupan ataupun menjalani tanggung jawab berbisnis ini, berapa puluh tahun nih Bapak kurang lebih di bidang ini? Kalau saya, pengalaman saya untuk mengelola waterpark dan di bidang pengelolaan water treatment plant itu lebih kurang sudah 20 tahun. 20 tahun. Ada nggak di pesan-pesan yang mungkin buat para pebisnis yang nonton nih? Ya, jadi himbauan saya kepada pebisnis yang mungkin akan memulai,
dan sudah memulai. Bagaimana mempertahankan daripada bisnis Anda di tengah-tengah masa sulit sekarang adalah kita sebagai pengelola harus memiliki inovasi, kreativitas, dan juga jangan melupakan pelayanan terhadap customer itu nomor satu. Kekuatan daripada bisnis saya rasa adalah di pelayanan. Sebagus apapun tempat kita, jikalau kita tidak melayani dengan sepenuh hati, maka orang tidak akan datang kembali. Jadi intinya service harus excellence. Hei, keren. Thank you, Pak. Terima kasih, Pak, Ya, udah oke. ngundang kami, udah nerima kami berkunjung hari ini ke sini. Nih, tadi pengen bawa baju, pengen ngetes itu. Cuma kita tungguin belum ada yang turun-turun juga, tapi nanti kita coba. Oke, makasih hari ini bincang-bincang bersama Pak Edi hari ini. Terima kasih untuk para penonton, terima kasih buat tim Pak Edi semuanya. Terima kasih untuk semuanya sama tim saya dan sampai jumpa di IndyCast selanjutnya. Ya.